Bab 368. Apakah karena ini kamu mengalami kecelakaan mobil? Di kamar pasien yang tenang, hanya ada suara desiran kipas angin yang berada di langit-langit ruangan. Anginnya meniup terbang rambut yang berada di dahi Colden. Dia mengangkat matanya, tiba-tiba suara itu menghilang. Tidak apa-apa. Mungkin dia salah melihat. Hanya sekilas, lalu tidak ada lagi bayangan itu. Mungkin dia hanya salah lihat. Annie menatapnya dengan dingin, memikirkan apa yang barusan dikatakannya. Setelah merenung sejenak baru bertanya, apakah ini penyebab kecelakaan mobil kamu? Colden tidak berkata apapun, jelas itu adalah kelalaiannya. Saat itu dia benar-benar hanya melihatnya sekilas aspek wajahnya terlihat mirip dengan yang tersimpan di dalam ingatannya, tetapi cepat sekali menghilang dari pandangannya. Namun dia tercengang begitu lama, saat itu sepertinya semua pikiran dan logikanya tertarik ke dalam ingatannya. Ketika tersadar, mobil sudah menabrak. Untungnya dia pengemudi yang handal, jika bukan maka dua mobil bertabrakan. Tetapi mobilnya menabrak pembatas pagar, menyebabkan beberapa orang terluka. Tetapi tidak termasuk parah. Beberapa hari tinggal di rumah sakit untuk observasi, jika tidak ada masalah sudah boleh keluar dari rumah sakit. Annie menghela nafas panjang, kelihatannya, setelah bertahun-tahun kamu masih ingat dia, tetapi anak itu sudah bertahun-tahun tidak muncul. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Aku kira. Apakah kamu berhalusinasi? Berhalusinasi. Colden tersenyum dalam hati. Mungkin. Tiba-tiba melihat suasana hati keponakan yang sangat depresi, Annie tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Meskipun suasana hatinya tidak membaik selama 5 tahun terakhir ini, tetapi sekarang dia terlihat benar-benar terjebak dalam perasaan. Sebagai tetuanya, dia tidak bisa terus-menerus melihatnya begitu tertekan. Memikirkan hal ini membuat Annie membuka mulut dan berkata, begini, kamu tidak boleh terus begini, setelah keluar dari rumah sakit ini, Bibi akan mencarikanmu jodoh, lalu pergilah kencan buta. Mendengar itu, Colden langsung mengerutkan dahinya dengan tidak senang, Bibi, apa yang kamu katakan? Kenapa? Apakah kamu berencana hidup melajang terus? Aku kasih tahu ya, tidak apa-apa kalau kamu mau melajang terus, dan aku. Di usiaku yang saat ini masih berapa tahun aku akan hidup. Aku takut jika saatnya tiba dan bertemu dengan ibumu, dia akan menyalahkanku tidak merawatmu dengan baik. Bagaimanapun, saat menyerahkan kamu, ibumu mempercayakan kamu kepadaku. Membicarakan hal ini lagi membuat Colden merasa kecewa, wajahnya pucat dan tidak berkata apapun. Annie menyadari apa yang barusan dia katakan terlalu kasar, lalu dia melembutkan suaranya. Ngomong-ngomong, cocok apa tidak sebaiknya bertemu terlebih dahulu? Kamu yang sekarang bukanlah Colden dulu yang duduk di kursi roda lagi, jangan selalu menjadi korban paranoid, tahu itu. Dulu banyak wanita yang suka wajah Colden, namun setelah melihatnya lumpuh semua orang tidak menghiraukannya, tetapi menginginkan latar belakang keluarga Ye, oleh karena itu maka berteman dengannya. Tetapi setelah beberapa lama, gerak-gerik dan tatapan orang tersebut akan dapat terlihat. Mereka membencinya karena melihatnya lumpuh. Selain itu orang di luar mengatakan dia tidak manusiawi, membuat para gadis semakin membencinya. Tapi sekarang berbeda, Colden sudah bangkit kembali, tidak duduk lagi di kursi roda. Terlihat tampan, dari keluarga baik-baik, badan yang bagus, juga punya jiwa bisnis yang besar dan kuat. Colden yang seperti ini, siapa yang tidak suka? Bertahun-tahun banyak selebriti berinisiatif mengantarkannya ke depan pintu rumah, tetapi Colden bahkan tidak melihatnya sedikit pun. Annie bisa memahami itu, dalam hati tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi dia juga tidak berkata apapun. Aku katakan padamu, Bibi tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Beberapa tahun ini apakah kamu ada rasa penyesalan, dan Bibi beritahu kepadamu, kalaupun kamu menyesal, itu pun tak ada gunanya. Yang mengajukan gugatan cerai, bukankah kamu? Dan kamu juganya yang melarangnya masuk ke keluarga Ye.
Bahkan jika kamu benar-benar bertemu dengannya, kamu tidak memenuhi syaratnya, mengerti? Colden, apalagi sudah 5 tahun berlalu. Sulit menjamin dia tidak menikah lagi, bahkan jika benar kamu melihatnya, kamu juga tidak boleh mengganggunya, mengerti? Colden tidak menjawab. Annie menjadi marah, langsung mengangkat tangannya dan menarik telinganya. Kamu dengar tidak? Colden kesakitan, seluruh mukanya berubah warna. Lepaskan. Sekarang baru tahu lepaskan. Mengapa kamu mengabaikanku saat aku berbicara padamu tadi? Bibi. Annie melihat telinganya memerah, seketika hatinya juga merasa kesakitan, tidak berdaya menghela nafas lalu melepaskan tangannya. Baiklah, Bibi juga tidak bermaksud marah kepadamu, tetapi kamu harus ingat apa yang dikatakan Bibi kepadamu dan harus dimasukkan ke hati. 2 hari ini aku tidak pulang ke kota Su, tunggu kamu keluar rumah sakit baru bahas lagi. Mendengar itu, Colden jadi teringat perkataan sebelumnya bahwa akan mengenalkannya kencan buta setelah keluar dari rumah sakit, sakitnya pulih seketika. Kamu tidak perlu mengatur hal itu kepadaku, aku Colden tidak perlu khawatir masalah wanita. Ya, aku tahu bahwa kamu tidak khawatir tentang masalah wanita, tetapi apakah kamu terpikir untuk mencarinya? Kamu tidak ingin mencarinya, Bibi yang akan mencarinya untukmu. Singkatnya, masalah ini sudah diputuskan, sampai waktunya nanti aku akan mengatur semuanya. Tenang saja. Aku pastikan akan mencari yang berkarakter baik dan tidak sombong. Colden. Dia menutup matanya, sekilas muncul di depannya sebuah keanggunan. Sudah gila. Benar-benar gila. Sudah 5 tahun, karena kemunculannya, dia membuat semua orang kacau. Tanda pisah, kuburan. Kak, kamu mengatakan ingin membawaku, apakah ini tempatnya? Iya. Andri membawa Audrey ke dalam, meskipun belum sampai ke lokasinya, tapi Audrey bisa menebak kira-kira Andri mungkin akan membawanya ke batu nisan. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, langkah Andri akhirnya berhenti. Audrey mengikuti tatapannya. Di atas batu nisan terpasang sebuah foto. Wanita yang ada di foto itu tatapannya sungguh dingin, tetapi dengan senyum yang lembut dan sopan, terlebih alis matanya yang dingin. Wanita ini, Audrey sudah pernah lihat 5 tahun lalu di poster keluarga Han. Semua orang berkata bahwa itu adalah ibunya. Tapi dalam kesadaran Audrey, dia bahkan tidak pernah mengenal orang ini. Saat melihatnya, menyentuh hati, membuatnya sedikit tidak nyaman. Tetapi, lagi pula tidak saling mengenal, rasa keluarga tidaklah kuat. Saat kecil kamu pernah hilang, demi cintanya padamu ibu setiap hari cemberut mengkhawatirkanmu, bahkan ke banyak tempat untuk mencarimu, sampai saat beliau meninggal, masih belum ditemukan keberadaan kamu. Di hari kematian beliau, ibu menarik tanganku dan berpesan, seumur hidupmu harus menemukan adikmu. Beliau sangat percaya putrinya masih hidup, hanya saja ibu sudah tak ada kesempatan dan waktu lagi untuk menemukannya, jadi, tugas ini baru jatuh kepadaku. Setelah mendengar itu, Audrey baru bisa memahami peristiwa apa yang terjadi di masa lalu. Dia sekarang juga seorang ibu, jika suatu hari Glenn menghilang, dia mungkin akan menjadi gila. Dengan begitu, Audrey dapat memahami suasana hati Nyonya Han pada saat itu. Sedikit sakit tetapi, begitulah takdir mempermainkan orang. Ibu, bagaimana dia meninggal? Logikanya, waktu dia meninggal itu seharusnya masih sangat muda. Bersambung.